Saudara, hampir 1 bulan kampanye pemilu 2024 berjalan. Nah, selama masa kampanye, ketiga pasangan calon telah menyampaikan janji-janji dan juga program apa saja yang akan mereka usung. Ada dari program sosial hingga program ekonomi. Ketiganya juga telah menyampaikan target apa saja yang akan dicapai jika nanti terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Dari ketiga pasangan calon, target angka yang secara gamblang dan mereka declare adalah target pertumbuhan ekonomi. Kami tampilkan saudara untuk Anda. Jadi ini adalah target dari calon atau pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, pertumbuhan ekonominya di 5,5 sampai 6,5%. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka targetnya 6 sampai 7%, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD target pertumbuhannya ada di 7%. Kami gambarkan saudara, apakah target-target ini sesuai, realistis atau ambisius. Jadi kalau di triwulan 3 tahun ini PDB Indonesia ada di angka 4,94%, bahkan di bawah 5% ya. Ini angkanya secara tahunan turun memang dibandingkan dengan angka kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 5,17%. Sementara ada gambaran lain, yaitu Bank Dunia secara global ini memproyeksi akan ada risiko penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024 dan juga 2025 menjadi 4,9%. Lagi-lagi proyeksinya ada di bawah 5%. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang membebani, misalnya pelemahan harga komoditas, lalu juga perlambatan ekonomi secara global. Tapi sebenarnya pemerintah di tahun ini sudah menyampaikan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2045, di mana dalam RPJPN 2045 pemerintah sebenarnya menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi itu di angka 6 sampai 7%. Jadi sejalan ya kalau dilihat dari target yang disampaikan oleh ketiga pasangan calon. Supaya apa? Supaya Indonesia terlepas dari middle income trap. Itu yang ada di RPJPN 2045. Nah, kami juga coba rangkumkan untuk Anda saudara. Ini mungkin pemanasan, nanti sebelum debat Anda tahu visi misi dari ketiga pasangan calon. Kami pilih visi misi yang berhubungan dengan ekonomi. Jadi sesuai dengan topik debat malam ini. Kami mulai dengan pasangan nomor urut 1. Ini adalah 3 dari 8 misi yang dimiliki oleh pasangan Amin. Yang pertama ini memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok, lalu juga biaya hidup murah, energi murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi dan juga kedaulatan air. Yang kedua, mengentaskan kemiskinan melalui kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, upah berkeadilan, dan juga yang terakhir, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Tidak hanya misi ini, beberapa program yang sudah beberapa kali disampaikan oleh Amin juga adalah melanjutkan hilirisasi, lalu menekan rasio utang dan meningkatkan rasio pajak. Ini dari pasangan nomor urut 1. Kita geser ke paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran, yang juga sama-sama memiliki 8 misi. 3 diantaranya yang berkaitan dengan ekonomi adalah yang pertama, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan mengembangkan infrastruktur. Tidak hanya itu, pasangan nomor urut 2 ini juga mengusung ekonomi hijau dan biru. Misi kedua adalah memperkuat SDM, teknologi, kesehatan, hingga pemuda dan penyandang disabilitas. Sementara yang ketiga misinya adalah melanjutkan hilirisasi dan juga industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Pasangan ini juga punya beberapa program saudara, seperti mendirikan badan penerimaan negara yang baru dan akan menaikkan tax ratio. Oke, kita lihat visi misi pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, yang ternyata juga sama punya 8 misi. Jadi ketiga pasangan ini sama-sama punya 8 misi. Ini 3 yang kami ambil untuk Anda saudara. Yang pertama, mempercepat perwujudan ekonomi atau lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Jadi mirip ya dengan misi dari pasangan nomor urut 2 tadi. Yang kedua adalah mempercepat pembangunan sistem digital nasional, dan yang ketiga misinya adalah mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi.
Pasangan nomor urut 3 juga punya beberapa program dan juga target seperti alokasi kredit perbankan, nanti targetnya 35% akan disampaikan untuk UMKM, lalu memprioritaskan industrialisasi 5.0 dan kembali melanjutkan program hilirisasi. Jadi kalau tadi Anda simak dari misi dan juga beberapa program yang disampaikan, ada kesamaan dari ketiganya yaitu melanjutkan program hilirisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Nah, pertanyaannya nih, dari tadi kami juga sudah sampaikan target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh ketiga pasangan calon. Tidak ada jaminan tahun depan atau tahun-tahun berikutnya ekonomi Indonesia ini akan baik-baik saja di saat kondisi ekonomi global seperti Amerika dan Tiongkok melambat. Mulai dari ekonomi kerakyatan hingga infrastruktur akan jadi bahasan debat para cawapres hari ini. Nah, kira-kira apa yang harus jadi perhatian masyarakat nanti malam? Pagi ini kami sudah bersama Wakil Direktur Indef Eko Listianto. Mas Eko, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Paskalis. Oke, ini temanya cukup banyak untuk ekonomi di malam ini. Menarik karena ketiga cawapres sebenarnya tidak ada yang backgroundnya ekonomi. Jadi kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika nanti malam cawapres ini akan berdebat? Ya, baik ya. Jadi ya memang para cawapres ini tidak ada yang backgroundnya ekonomi ya, tapi saya juga yakin ya dengan berbekal pengalaman mereka, terus kemudian juga ya semuanya sebetulnya adalah para pejabat begitu ya. Artinya mereka saya rasa sih cukup paham juga ya isu-isu ekonomi begitu Mbak Paskalis, karena kan isu ekonomi adalah isu-isu keseharian gitu. Memang tantangannya salah satunya adalah karena topik yang akan dibahas di dalam debat ekonomi nanti malam cukup banyak ya. Jadi itu yang akan menjadi challenge buat para cawapres ini begitu ketika mereka backgroundnya tidak langsung dari katakanlah ya studinya di ekonomi begitu, tapi kemudian harus membahas tema-tema yang cukup banyak begitu yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, ini tentu butuh strategi ya bagaimana memfokuskan begitu. Dan juga mungkin yang apa ya yang lebih bisa dicerna juga begitu kan oleh para masyarakat secara umum begitu ya. Itu akan mungkin lebih menarik begitu buat dibahas secara lebih dalam begitu. Oke, bisa diperhatikan dan bisa dipahami masyarakat apalagi nanti sebenarnya waktunya tiap cawapres kalau dalam setiap segmen ini kan singkat ya Mas, per orang hanya bisa 2 menit untuk pendalaman visi misi. Waktunya singkat, jadi kira-kira apa yang harusnya bisa dimunculkan oleh para calon wakil presiden ini? Benar ya, kalau saya baca dari visi misi para ini ya capres dan cawapres yang sudah disampaikan di KPU itu memang dokumennya tebel-tebel Ya. dan cukup banyak sebetulnya isu ekonomi di dalamnya. Nah, ini dengan limitasi waktu yang ada tentu harus pandai-pandai nih ya mengelola waktu yang ada untuk bisa menyampaikan program-programnya secara lebih detail, lebih juga bisa dicerna begitu. Ini yang tantangan yang tidak ringan menurut saya karena kalau kita lihat dari dokumennya itu panjang-panjang, idenya juga banyak. Nah, ini kan harusnya ada ya nanti apa yang perlu difokuskan begitu dari masing-masing ide itu sehingga kita ya sebagai publik begitu masyarakat yang melihat itu bisa juga nanti kemudian oh oh ini loh maksudnya kebijakan A kebijakan B yang ditawarkan ya kepada para calon-calon pemilih ini nanti begitu. Yang juga kami soroti adalah soal target yang ketiganya ini secara jelas menyampaikan target pertumbuhan ekonomi, Mas Eko. Pasangan nomor urut 1 5 sampai 6,5%, pasangan nomor urut 2 6%, pasangan nomor urut 3 ini 7%. Menurut Mas Eko, dari kacamata Mas Eko, ini realistis nggak sih dengan target-target yang disampaikan oleh ketiga pasangan calon? Ya, kalau dilihat sebetulnya kan ini range-nya ini tidak jauh beda antara satu pasangan calon dengan pasangan calon yang lain ya Hmm. untuk target pertumbuhan ekonomi. Dan disampaikan di semua dokumen secara eksplisit begitu. Artinya memang ada angka kuantitatif yang mau dicapai. Tapi kalau kita lihat ya ini memang butuh ekstra keras ya untuk bisa katakanlah mencapai target tadi antara 5 sampai 7% tadi gitu atau katakanlah kalau mereka nanti bicara soal pertumbuhan ekonomi 6% 7% maka harus ada begitu tawaran gagasan yang kira-kira
ya tidak seperti yang ada sekarang ya, hanya istilahnya bisnis as usual atau hanya 5%-an gitu. Jadi kalau cara-caranya adalah hanya seperti yang terjadi pada saat ini ya nanti hasilnya akan tumbuh hanya 5% seperti yang sudah-sudah ini begitu. Jadi ketika menawarkan target yang lebih tinggi ya 6% atau 7% itu harusnya ada cara-cara yang berbeda atau cara-cara yang lebih inovatif begitu untuk mencapai target pertumbuhan yang jauh lebih tinggi begitu. Karena ini penting sekali begitu bagaimana mengeksplorasi dan kemudian juga bahkan kalau perlu ada contoh konkretnya begitu, memastikan Hmm. bahwa nanti kalau mau mencapai 6%, 7% itu memang caranya tidak sama atau katakanlah caranya tidak hanya mengulang dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang saat ini begitu. Oke, ada gebrakan-gebrakan untuk bisa mencapai target yang mereka sampaikan yang cukup tinggi. Tapi ketiga pasangan calon ini juga punya program yang menyangkut soal pajak, Mas Eko. Apakah artinya dengan target yang ditentukan tadi di atas 5% semua, lalu juga ada program yang menyangkut pada pajak, apakah artinya ketiga pasangan calon ini juga melirik pajak untuk mungkin kerja keras lagi untuk pembangunan? Ya, jadi kalau pandangan saya begini, kalau Hmm. kemudian arahnya untuk bisa mencapai 6%, 7% adalah dengan mencoba untuk meningkatkan pajak ya, katakanlah setinggi-tingginya gitu ya, mencapai itu. Nah, ini juga akan jadi problem di satu sisi. Kenapa? Karena sektor swasta nanti jadinya takut begitu. Kenapa? Pajaknya tinggi sekali ya, tidak kompetitif ya mereka juga tidak akan mau ekspansi begitu. Justru yang terjadi bisa sebaliknya. Jadi apa yang dia harus lakukan memang harus balancing gitu ya. Oke, ada target pajak yang sangat penting yang dimana memang tax ratio kita sekarang hanya 10%-an. Idealnya itu kita seharusnya sudah 15%-an begitu. Jadi ada gap yang harus dikejar, tapi di sisi lain pertumbuhan ekonomi kita itu sebetulnya penopang utamanya atau faktor pendorong utamanya sektor swasta. Nah, sektor swasta itu kalau pajaknya terlalu tinggi, nggak mau ini ekspansi gitu Mbak Paskales ya. Ya. Jadi mereka harus balance gitu dan cara membalancingnya itu harus clear ya nanti di dalam debat ekonomi ini gitu. Karena kalau nggak clear kan nanti bisa saja menjadi sinyal sentimen negatif bagi para calon-calon investor, calon-calon ini ya dunia usaha begitu kan. Tapi di sisi lain kalau kemudian pajaknya segitu-gitu aja tapi semuanya mau katakanlah dibiayai oleh APBN kan nggak mungkin juga begitu. Jadi inilah apa ya istilahnya ya tantangannya begitu ya untuk bisa memastikan balancing itu terjadi begitu ya. Dan ini juga harus disampaikan nanti di debat tentunya. Mas Eko, tapi selama kita mendengar di masa kampanye ini ada beberapa hal yang mungkin berbeda pendapat antara satu paslon dengan pasangan lain yang terutama adalah soal IKN. Sebenarnya isu IKN ini pentingkah nanti dijadikan bahan pertimbangan oleh pemilih dan juga jadi bahan pembahasan dalam debat nanti malam, Mas Eko? Ya, salah satu tema ya atau subtema begitu dalam debat ekonomi nanti malam adalah isu infrastruktur dan isu perkotaan. Juga ada isu APBN, APBD ya. Jadi ini sangat relevan kalau IKN kemudian diangkat lebih jauh ya di dalam debat ekonomi apalagi narasi pembangunan IKN ya terutama dari pemerintahan Pak Jokowi ini kan tidak sekedar kota pemerintahan ya tapi memang kutub pertumbuhan ekonomi baru begitu diharapkan kan begitu ya dengan hitung-hitungan teknisnya ya menghasilkan peningkatan PDB dan lain-lain begitu ya. Nah ini eh, ada yang men-challenge kan ya salah satu pasangan kan menolak itu. Nah apa gagasannya kira-kira begitu ya nanti harus tereksplorasi juga begitu di dalam debat. Saya rasa ini juga IKN isu penting begitu. Jadi memastikan apakah hal yang mau dibangun ini memang punya impact ekonomi yang luas, yang tinggi atau mungkin ada challenge dari eh, penantang kira-kira begitu ya. Alokasi misalkan nih anggarannya kan diperkirakan hampir 500 T gitu Ya. ya. Itu kira-kira kalau dipakai untuk yang lain ekonominya akan bergerak seperti apa gitu. Jadi opsi-opsi itu menurut saya sih mungkin ya apa memungkinkan begitu untuk ditawarkan kepada para calon pemilih begitu.
Oke, jadi memang masyarakat malam ini diharapkan bisa menyaksikan sekali lagi apa saja gagasan-gagasan yang akan disampaikan ketiga cawapres malam ini dalam debat perdana cawapres. Dan tadi juga Mas Eko sudah memberi gambaran apa saja yang harus diperhatikan dari isu-isu pada malam hari ini. Mas Eko, terima kasih untuk pandangannya pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi Mas Eko, sehat selalu.